Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Muhammad Islam dengan NIM B05255069. Saya Fatimah Azhara dengan NIM B05255042. Saya Nafisa Naila Rusna dengan NIM B05255056. Di sini kami sebagai mahasiswa program studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya akan memaparkan materi mengenai hakikat bahasa terkait mata kuliah linguistik dengan dosen pengampu Bapak Habibi Muhammad Lutfi. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan hakikat bahasa. Menurut kalian, apa sih itu bahasa? Ya, mungkin sebagai orang mengartikan bahasa itu sebagai alat komunikasi atau cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Itu menggunakan bahasa. Ya, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci atau lebih inti apa itu bahasa atau hakikat bahasa itu, inti dari bahasa tersebut. Teman-teman tahu tidak, bahasa itu ada berapa sih? Menurut UNESCO, bahasa itu di dunia ada sekitar 7.000 bahasa. Banyak bukan? Dan saya di sini akan menjelaskan hakikat bahasa. Bahasa lahir dari akal pikiran manusia yang terus-menerus dikembangkan atau disempurnakan mengikuti perkembangan zaman. Jadi secara singkatnya, bahasa adalah sistem atau lambang, bunyi, arbiter yang bersifat konvensional yang digunakan satu kelompok untuk menunjukkan eksistensi diri mereka serta dan bersosialisasi dengan sesama. Jadi untuk bahasa ini ada dua teori. Yang pertama ada teori tradisional, yang kedua ada teori modern. Nah, untuk teori tradisional ini yaitu teori zaman dulu atau terdahulu. Untuk teori modern yaitu teori zaman sekarang. Untuk teori tradisional itu ada dua. Yang pertama hipotesis monogenesis, yaitu bahasa berasal dari pemberian Tuhan. Yang kedua hipotesis poligenesis, yaitu bahasa berasal dari beberapa sumber. Kemudian teori yang kedua yaitu teori modern. Nah, teori modern ini berasal dari teori hipotesis poligenesis, yaitu bahasa yang berasal dari beberapa sumber. Teori modern ini ada enam teori. Yang pertama antropologi, yang kedua evolusi manusia, yang ketiga pemerolehan bahasa anak, yang keempat ada teori Brooks, yang kelima ada behaviorisme, yang keenam ada teori Chomsky. Nah, teori yang pertama tadi yaitu teori antropologi. Apa itu teori antropologi? Yaitu bahasa lahir bersama dengan manusia. Itu ketika lahir manusia itu sudah mempunyai basic bahasa berbahasa. Kemudian yang kedua itu evolusi manusia. Apa itu teori evolusi manusia? Itu yang dari sederhana ke yang kompleks. Kemudian yang ketiga itu pemerolehan bahasa anak. Nah, biasanya pemerolehan bahasa anak ini itu berkembang dengan sendirinya ketika anak tersebut tumbuh dewasa. Kemudian teori yang keempat yaitu teori Brooks, yaitu teori bahasa ada saat bayi umur 18 bulan sampai 4 tahun. Kemudian teori yang kelima yaitu behaviorisme, yaitu teori bahasa lahir dari pengalaman. Kemudian yang keenam yaitu teori Chomsky, yaitu bahasa berasal dari akal pikiran manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bahasa. Klasifikasi bahasa itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada klasifikasi bahasa secara genetis, yang kedua klasifikasi bahasa secara area, yang ketiga ada klasifikasi bahasa secara struktural, dan yang terakhir klasifikasi bahasa secara sosiolinguistik. Yang pertama, klasifikasi bahasa secara genetis yaitu pengelompokan bahasa berdasarkan garis turunan bahasa tersebut.
Contohnya, dalam bahasa Arab kuno, kita menyebut orang yang telah melahirkan kita itu dengan sebutan Kemudian seiring berjalannya waktu, kata ini dilengkapi menjadi kata umi yang sekarang kita kenal. Dan cara pengelompokan rumpun ini itu berdasarkan bentuk kata, makna, dan tipologinya. Kemudian yang kedua, ada klasifikasi bahasa secara area, yaitu pengelompokan bahasa berdasarkan bahasa tersebut digunakan, jadi sesuai daerahnya. Dalam standar bahasa Arab, kita mengucapkan selamat datang dengan sebutan ahlan wa sahlan. Akan tetapi, ketika kita menggunakan berbagai macam dialek tadi, itu akan ada sedikit perubahan. Contohnya, ketika mengucapkannya menggunakan dialek Mesir, itu berubah menjadi ahlan wa sahlan. Akan tetapi, ketika kita menggunakan dialek Syria, itu menjadi ahla wa sahla tanpa penekanan pada huruf lam yang di akhir. Kemudian klasifikasi bahasa yang ketiga itu ada klasifikasi bahasa secara struktural, yaitu pengelompokan bahasa berdasarkan ciri-ciri morfologis dan sintaksisnya. Contohnya, dalam bahasa Arab kita mengenal struktur VSO. V itu fiil, S itu fa'il, O itu maf'ul bih. Contohnya, kata yaktubu talibu darsa, yang artinya murid itu sedang menulis pelajaran. Kemudian yang terakhir ada klasifikasi bahasa secara sosiolinguistik, yaitu pengelompokan bahasa berdasarkan keadaan sosial masyarakat. Contohnya, dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Ada bahasa Arab Fushah dan ada bahasa Arab Amiyah. Contohnya, dalam bahasa Arab Fushah kita mengucapkan ya atau oke itu dengan sebutan na'am. Akan tapi dalam bahasa Amiyah kita menyebutnya bukan pakai na'am, akan tetapi menggunakan kata aywa. Di sini saya akan menyampaikan fungsi bahasa. Fungsi bahasa dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu fungsi bahasa untuk penutur, yang kedua fungsi bahasa untuk pendengar, yang ketiga fungsi bahasa untuk penutur dan pendengar, yang keempat fungsi bahasa sebagai amanat, yang kelima fungsi bahasa sebagai topik, dan juga yang terakhir fungsi bahasa untuk kode. Fungsi yang pertama yaitu untuk penutur, bersifat emotif, yaitu penutur ingin menyampaikan pesan untuk pendengar. Kemudian yang kedua yaitu fungsi untuk pendengar. Fungsi untuk pendengar bersifat direktif atau pendengar memahami apa yang penutur sampaikan atau pesan-pesan yang disampaikan oleh penutur. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi untuk penutur dan pendengar bersifat fatik atau antara penutur dan pendengar itu akan menjalin hubungan kerjasama yang pada dasarnya memang bahasa itu digunakan sebagai alat komunikasi untuk menjalin kerjasama antar kedua belah pihak, antara penutur dan juga pendengar. Kemudian yang keempat yaitu fungsi bahasa sebagai amanat, yang dimana bahasa itu digunakan untuk menyampaikan pesan atau gagasan atau ide dan lain-lain sebagainya. Yang kelima yaitu fungsi bahasa sebagai topik. Fungsi bahasa sebagai topik bersifat referensial atau bahasa digunakan untuk membicarakan topik sekitar. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi bahasa sebagai kode. Fungsi bahasa sebagai kode bersifat metalingual atau bahasa itu digunakan untuk mengkaji bahasa itu sendiri atau membicarakan bahasa itu sendiri. Contohnya, ketika kita ingin mengkaji bahasa Arab, kita menggunakan bahasa Arab itu sendiri untuk kajiannya. Fungsi bahasa tidak hanya berhenti sampai di situ saja, tetapi juga ada yang lain-lain seperti fungsi bahasa untuk identitas dan juga fungsi bahasa sebagai estetika. Fungsi bahasa sebagai identitas yaitu bahasa itu digunakan sebagai pembeda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi bahasa sebagai estetika. Fungsi bahasa digunakan dalam menciptakan karya-karya tulis seperti puisi, cerpen, dan juga drama. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami paparkan. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat Dan bisa dipahami oleh kalian semua. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi